bajunya kena najis, nggak bawa ganti. Kalau pulang ke kampus nggak nutup nih waktunya, maka jadinya tetap harus sholat. Meskipun tidak bisa suci secara sempurna, jadinya tetap wudhu, tutup auratnya menghadap kiblat, kemudian sholat di rumah. Nanti sesampai di rumah di kodok. Kalau memang sampai rumah atau sampai kos-kosan itu waktu misalkan itu dulu ya, nggak nutup nih kalau kos rumah dulu terus saya harus ganti baju dan sebagainya, dulunya nggak nutup. Kayaknya sholat dulu di sini, sholat dulu. Nyampe rumah, nyampe kos-kosan baru ditutup. Tapi kalau misalkan di sini saya khawatir nanti nggak nutup waktunya untuk sholat zuhur, saya sholat dulu deh di sini, meskipun baju saya najis. Tapi nyampe rumah atau nyampe kos-kosan masih ada waktu zuhur 30 menit, maka ada namanya. Ya, ada itu mengulang sholat, niat ada bagaimana? Sama seperti adaan lillahi ta'ala. Kalau qadaan lillahi ta'ala. Begitu. Jadi wanita yang sedang hamil nih Mbak, biasanya waktu kontraksi itu jalan aja kadang-kadang sudah nggak kuat gitu. Kondisi kan orang beda-beda. Ada yang cuma kuat-kuat aja, maka dia wajib sholat. Jadi darah yang keluar saat kontraksi itu darahnya darah istihadah, pun darah ketika keluar dengan bayi, berbarengan dengan bayi itu juga darah istihadah. Maka dia wajib melakukan sholat. Nah, tadi kemudian selanjutnya baru kita bahas tentang darah nifas. Apa sih darah nifas itu? Darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah kosongnya rahim dari kehamilan, walaupun berupa gumpalan darah atau gumpalan darah. Jadi kalau dokter sudah bilang ini bakal janin, SG dokter bilang ini bakal janin, nggak bisa atau gumpalan darah yang lain ya. Maka ketika seorang wanita itu selesai mau keguguran di usia fase gumpalan darah dan gumpalan daging, maka ketika selesai kurang kok keluar darah, maka darahnya itu darah nifas. Jadi fase kehamilan itu ada 3 ya Mbak, sebelum terbentuk ya. Yang pertama adalah fase nutfah, 40 hari pertama. 40 hari itu berarti berapa minggu? Sekitar 5 sampai 6 minggu ya. Ya, 5 sampai 6 minggu. Jadi kalau ada wanita keguguran di fase nutfah 40 hari pertama, berarti kurang dari 5 minggu, luruh nih, maka darah setelahnya, ketika sudah kosong rahimnya, kok keluar darahnya dihukumi darah haid. Jika memang memenuhi syarat haid. Tapi kalau sudah lebih dari 5 minggu, 7 minggu, 8 minggu, sudah masuk fase alaqah, gumpalan darah. Maka ketika luruhnya di fase alaqah itu ketika sudah mulai ya dari bersihkan kok keluar darah, maka darahnya adalah nifas. Sama seperti gumpalan daging juga sama. Jadi fase alaqah itu tidak dianggap nifas. Keluar setelah fase alaqah dan mudghah itu dihukumi nifas. Nah, tapi di sini kita langsung kosongnya rahim. Misalkan bayi kembar, lahirannya normal, misalkan gitu. Kemudian setelah bayi keluar satu masih ada di dalam, belum keluar, maka kok ada darah keluar, masih ada bayi satu lagi di dalam perut. Ini contoh kasus yang disebutkan dalam kitab seperti itu. Jadi misalkan bayi kembar yang lahir satu, kemudian masih ada satu dalam perut, kok keluar darah, maka darahnya bukan darah nifas, karena dalam perutnya masih ada janin, jadi belum kosong, akhirnya belum kosong, seperti itu. Ini sering ditanyakan biasanya kita pada teman kita yang perempuan di sana kok dilalah akhirnya keguguran. Nah ini mesti setiap habis kurang keluar darah pasti ditanyakan ini darahnya darah apa sih? Darah nifas kan atau darah? Karena hitungannya pun juga berbeda. Kalau darah itu nggak boleh lebih dari 15 hari, ya kan? Tapi kalau darah nifas maksimalnya adalah 60 hari. Maka jatuhnya hukum pun berbeda, maka harus diperhatikan. Seberapa minggu kehamilannya itu perlu diperhatikan.
Kemudian darah keluar sebelum masa 5 suci sejak melahirkan. Jadi hari ini misalkan si A hari ini melahirkan, sore ini melahirkan. Maka ketika dia baru keluar darah 3 hari kemudian, darahnya darah nifas. Jadi ada memang orang yang setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, ada ya. Tapi ketika setelah melahirkan kemudian keluar darahnya itu tambah 16 hari setelahnya. Jadi hari ini melahirkan, kemudian baru hari ke-17 setelah melahirkan baru keluar darah, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Seperti itu. Oke, jadi jika darah keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih, maka bukan nifas akan tetapi. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi supaya perhitungannya itu jelas. Oke, sama-sama tidak sholat, kan sama-sama nggak boleh sholat, tapi kan perhitungan harinya berbeda. Kalau nifas 60 hari maksimalnya sedikitnya 1 tetes. Kalau hari paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Itu perhitungan harinya yang berbeda, jadi perlu diperhatikan. Selanjutnya, tentang ketentuan masa nifas. Baik. Minimal nifas adalah 1 tetes. Rahmon, 1 tetes saja. Umumnya 60 hari, maksimalnya 60 hari. Yang perlu diperhatikan adalah perhitungan masa maksimal nifas 60 hari itu adalah sejak keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim. Sedangkan nifas adalah sejak keluarnya darah selama tidak lebih dari 15. Tuh, saya berikan gambaran yang jelas. Ya, hari pertama itu saya kasih tanda off itu akhir, ini yang akhir. Berhentinya lahir ya. Terus baru keluar darah itu hari ke-6 dari melahirkan. Maka mulai dari setelah melahirkan dari hari pertama sampai hari ke-5 kan bersih tuh, nggak keluar darah ya. Maka 5 hari itu dia wajib sholat. Ya, nggak boleh saya semuanya habis melahirkan kok langsung nggak sholat, padahal darahnya nggak keluar. Jadi dia selama hari pertama setelah melahirkan itu nggak keluar darah, dia wajib melakukan sholat dan sebagainya. Ternyata di hari itu kok keluar darahnya, oh berarti nifas. Tapi perhitungan nifas bukan sejak kapan darahnya keluar, akan tetapi sejak bayinya lahir. Jadi 60 hari itu bukan mulai hari pertama saya mendengar, bukan, tapi sejak bayinya lahir. Jadi sini dapat kembali jelaskan. Karena dia keluar darah mulai tanggal 6 hari ke-6 sampai hari ke-60. Itu berarti dia nifas semua. Tapi kalau lebih tuh, misalkan hari ke-6 baru keluar darah, kemudian hari ke-60 lebih keluarnya sampai 64, berarti dia harus kapal nifas. Jadi harus diperhatikan ya, bahwa perhitungannya nifas dimulai sejak kosongnya rahim. Tapi dihukumi nifas ketika keluar darah. Itu yang perlu diperhatikan. Terus gimana sholat saya, puasa saya ketika saya tidak keluar darah ini? Ya mundur, sholatnya mundur. Kemudian puasanya juga harus dipotong lagi karena tidak sah puasanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tentang nifas yang terputus-putus. Baik. Ini keluar darah, kadang-kadang ada yang langsung mati. Saya itu tiga kali melahirkan itu sesar semua. Karena yang anak pertama itu nggak turun 3 hari operasi, nggak turun, tenaganya sudah habis, akhirnya saya udah di sesar aja daripada pas melahirkan ibunya yang malah kenapa gitu ya, dia sama suami saya dia untuk operasi. Nah ketika melahirkan secara sesar itu, saya dua-duanya orang semua. Beda, keluar darah ini beda. Yang saya ini keluarnya putus-putus, nggak banyak.
Ya, apa istilahnya kalau lagi operasi terus disedot darahnya itu namanya pakai apa namanya? Section apa ya? Ya itulah pokoknya yang lebih tahu ya. Kan ada suaranya itu ya. Jadi darahnya tidak sebanyak ketika lahiran normal. Karena Mbak saya waktu itu kalau habis waktu nifas pakai saya mau pakai balon yang besar, kalau besar kayak celana gitu kan. Emang sebaca apa? Baca pokoknya gitu yang lahiran kemarin. Saya berbeda. Ketika saya mengalami kok enggak loh biasa aja. Karena lahirannya saya tiga-tiganya saya begitu semua. Nah anak kedua 10 bulan baru lahir, baru 10 bulan saya sudah hamil. Jadi masnya 1,5 tahun, adanya sudah lahir. Put akhirnya dari orang sesar, tidak juga sesar. Jadi beda, kondisinya itu beda. Kondisi darahnya seorang beda-beda. Pasti ada fase ya, mungkin ada yang kena fase di fase putus-putus. Makanya harus kita perhatikan. Karena kita semua tidak pernah tahu bagaimana kondisi darah kita nanti kan gitu. Yang pertama, apabila masa berhentinya tidak mencapai 15 hari, maka darah selanjutnya dihubungi nifas. Ya, hukum masa berhentinya disamakan dengan hukum masa berhenti haid yang terputus-putus. Ya, yang kemarin kita sudah bahas, haid yang terputus-putus itu hukumnya ada dua, ada qaul sahbi dan qaul lafzi. Yang kuat adalah qaul sahbi, di mana asal berhenti antara 2 haid, 7 hari keluar darah, berhenti 2 hari, keluar lagi 3 hari. Maka berhenti 2 harinya ini dihukumi haid juga. Dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya gugur seperti itu. Jadi 7 hari keluar darah haid ya. Kemudian suci, bersih, mandi. Karena sudah 7 hari mandi. Kemudian setelah 2 hari bersih, keluar darah lagi. Maka sholatnya yang kemarin gugur. Begitu. Itu selama dia tidak punya adat. Tapi kalau memang adatnya begitu terus, maka tidak perlu mandi, boleh menunggu sampai adat. Adat itu misalkan bulan ini saya putus-putus, bulan depan juga putus-putus. Itu adat. Oke. Nah, sama nifas itu sama. Kalau putus-putus, maka berhentinya itu sama seperti masa berhentinya ketika haid. Contoh, setelah melahirkan ya, keluar langsung darah 10 hari. Setelah 10 hari darah keluar, bersih 5 hari. Setelah bersih 5 hari, keluar lagi 10 hari. Bersih lagi 5 hari, keluar 10 hari. Bersih 5 hari, keluar 10, terus bersih. Nah, maka hukumnya ini adalah nifas yang totalnya 55 hari. Jadi bersihnya pun juga dihukumi nifas karena itu qaul yang kuat. Ya, dan wajib mandi di setiap hari bersih. Ini jika tidak lebih dari 15 hari. Masa berhentinya tidak lebih dari 15. Selanjutnya, apabila masa berhentinya itu sebenarnya mencapai 15 hari. Nah, apabila masa berhentinya mencapai 15 hari, maka darah selanjutnya dihukumi haid. Kan? Jadi perlu diperhatikan ini. Contoh, setelah melahirkan langsung keluar darah selama 25 hari. Setelah 25 hari keluar darah, bersih sampai 20 hari. Setelah bersih 20 hari, keluar darah lagi. Masih dalam kurun waktu 60 hari setelah melahirkan. Maka 25 hari pertama ini nifas. Ya, bersihnya teman-teman suci. Jadi ketika jadikan sholat, puasanya sah semuanya. Suci. Oke? Karena sudah bersih lebih dari 15 hari, maka langsung, oh berarti ketika saya kok keluar darah lagi, saya sudah suci nih, lebih dari 15 hari, maka darah nanti itu darah haid. Jadi langsung otomatis. Jadi tidak boleh ada jeda 15 hari dalam kurun waktu 60 hari. Kalau ada jeda 15 hari, berarti darah yang pertama nifas, darah yang kedua bukan nifas.
Tapi kalau jedanya tidak sampai 15 hari, cuma 2 hari, 3 hari, maka dalam bertahap nifas tentunya juga nifas. Yang ketiga, apabila darah pertama di dalam 60 hari dan darah kedua di luar 60 hari, maka darah yang pertama dihubungi nifas dan darah yang kedua dihubungi haid berapapun masa bergantinya. Contoh, ya, keluar darah setelah melahirkan, keluar darah 60 hari dan nifas jangkep 60 hari. Oke, bersih sudah. Bersih, kemudian mandi. Baru 1 hari bersih, keluar darah. Tidak ada masalah 12 hari, langsung keluar darah. Maka hukumnya adalah haid. Jadi antara nifas sama haid, kalau dari luar 60 hari itu tidak ada minimalnya. Makanya apa jadinya nanti jika habis melahirkan, kemudian nifas, dicatat jam berapa saya keluar nifas. Karena yang menentukan ini adalah karena sensitif ketika sempurnanya 60 hari, teman-teman. Kalau ketika sempurna, misalkan saya melahirkan keluar darah jam 12 siang, ya, maka berhenti dari 60 hari juga jam 12 siang. Kita tahu kalau cakep. Nah, pas jam 12 siang ini kita kamar mandi, ngecek berhenti nggak darahnya. Ya, lakukan kamar di situ. Jadi ketika hari ke-60 pas berhari hari ke-60 jam 12 saya cek kok ternyata bersih. Persiapan mandi. Baru persiapan mandi 15 menit kemudian keluar darah lagi. Maka darahnya adalah darah haid. Nah, begitu. Jadi yang diperhatikan adalah sempurnanya 60 hari. Tapi jam 12 siang kok dicek ke kamar mandi ternyata keluar. Berarti sudah mustahil. Hitungannya dia istihadah dalam itu pembahasannya ada. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang 60 hari. Jadi contoh seorang ibu mengeluarkan darah selama 60 hari, kemudian bersih selama 1 hari. Setelah itu keluar darah lagi selama 9 hari. Hukumnya nifasnya 60 hari, masa berhenti 1 hari itu adalah suci, jadi sholatnya sah, puasa sah, gitu ya. Kemudian darah yang kedua adalah darah. Catatan poin ketiga ini hanya berlaku jika pada saat genap 60 hari tidak ada darah yang keluar terus hingga hari ke-61. Jadi sebenarnya kalau dalam kitab itu cuma diterangkan 1 batas aja. Itu sudah, jedanya cuma 1 menit aja, darah nggak keluar sama sekali. Terus menit kemudian keluar, ya. Maka yang menit kemudian ini sudah lebih dari 60 hari, maka butuh darahnya adalah. Tapi kalau terusan, ya 60 hari keluar terus, nah ini yang perlu dipertanyakan. Makanya banyak yang bertanya saya misalnya itu, ya keluar darahnya lebih dari 60 hari. Saya tanya, hari kemudian cek nggak? Berarti nggak darahnya, nggak ngecek. Terus saya mau menghubungi bagaimana? Karena apa? Hukumnya kan berbeda. Kalau 60 hari sempurnanya itu darahnya berhenti, maka ketika dia keluar darah lagi darahnya tidak naik. Tapi kalau 60 harinya itu nggak berhenti sama sekali, keluar terus, maka dia kalau maka hitungannya pun berbeda. Karena kalau sulapnya berarti karena istihadah. Baik. Selanjutnya adalah masa suci antara haid dan nifas. Masa suci antara haid dan nifas. Masa suci antara haid dan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisahkan. Contoh ya, antara haid dan nifas ya, ibu hamil 2 darah 5 hari. Ya, kalau ibu
hamil keluar darah itu hukumnya haid. Berhenti 1 hari suci, lalu melahirkan dan keluar darah selama 40 hari. Atau ibu hamil keluar darah 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 40 hari. Berarti dari haidnya saat hamil sampai melahirkan sampai keluar nifas itu tidak ada jeda suci, tidak ada jeda minimal suci. Yaitu antara haid dan nifas. Kalau masa suci antara nifas dan haid, nah jadi beda haid ke nifas dan nifas ke haid. Jika dalam hitungan 60 hari, teman-teman, disyaratkan ada masa suci 15 hari. Jika dalam hitungan 60 hari. Seorang ibu melahirkan dan langsung mengeluarkan darah selama 20 hari. Pas. Kemudian berarti selama 15 hari. Maka 15 harinya udah otomatis suci. Soalnya sah, puasanya sah, oke. Ibadah semuanya boleh, kan? Halal itu maksudnya. Kemudian keluar darah lagi 10 hari. Dan yang kedua dihukumi darah air. Oke. Yang ketiga, masa suci adalah nifas dan haid di luar dengan 60 hari, teman-teman. Tidak disyaratkan ada masa suci 15 hari seperti tadi. Jadi ada syaratnya. Berapapun sucinya, yang penting ada jeda 1 detik. Lah, bahkan 1 detik sekejap saja itu sudah boleh. Oke. Contoh, seorang ibu melahirkan dan langsung mengeluarkan darah selama 59 hari. Kemudian berhenti 1 hari. Oke, dan keluar darah lagi selama 5. Jadi ada jedanya. Jadi dari ke-60 itu bersih, teman-teman. Dari 59 hari nifas. Dari ke-60 24 jam bersih. Jadi ketika lewat dari ke-60 sudah keluar darah lagi. Maka darahnya setelah dari ke-60 ini meskipun berapa menit pun sudah masuk darah haid. Seperti itu. Oke, yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah secara umum sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita yang memiliki haid yang sudah pernah kita bahas, yaitu dalam masalah kapan mandinya. Oke, meninggalkan hal-hal yang diharapkan itu sama, larangannya sama. Hukum yang berkaitan saat darah keluar dan berhenti termasuk disunahkan tidak semua wudhu dan wudhu. Itu sama seperti posisinya wanita yang haid. Yang perlu diperhatikan adalah karena masa paling sedikitnya nifas itu hanya sekejap saja, maka pada kapan sekian darah berhenti wajib langsung mandi dan melaksanakan ibadah. Jadi tidak ada masa tunggu. Kalau orang haid, ya, tadi saya bilang, kalau punya adat, bisa 2 adat, ya. Tapi kalau nifas nggak bisa, karena masa paling sedikitnya hanya sebatas saja, sejam saja. Maka kapanpun darah berhenti harus langsung mandi, seperti itu. Berikutnya, pemahaman yang sering orang-orang paham, langsung mandi dilanda padahal dalam keadaan itu tidak boleh, ya. Jadi kalau dilanda langsung keluar nifas, kan artinya nanti mandi besarnya nanti digabung ketika suci nifas, begitu. Selanjutnya tentang mandi besar. Saya ceritakan istri mandi besar, sebenarnya mandi besar ini rumusnya cuma ada 2, yaitu niat dan pelanggaran air ke seluruh anggota. Niat, nah ini yang perlu diperhatikan. Bawa kayak ini lafadznya boleh, nawai tubuhnya doa dengan benar, boleh. Nawai tubuhnya, kalau dalam hati pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat pakai besar, wajib lillahi ta'ala, boleh. Jadi fardu lillahi ta'ala boleh. Niatnya harus dilafalkan saat guyuran pertama. Oke, jadi kalau guyuran pertama nggak baca niat, berarti tidak sah, begitu. Jadi guyuran pertama atau shower, ya, baru bisa bahasain masih nawai di ustad atau hadatin akbar atau sudah. Terus sekali itu
Yang pertama, jadi misalkan sudah kebeli, dia lupa belum niat, mana yang basah tadi belum dihukumi mandi besar, gitu ya maksudnya. Jadi ini gugur lagi ya. Yang kedua, yang kedua perhatikan air ke seluruh anggota tubuh, baik kulit atau rambut, tebal atau tipis. Ini yang sering mbak-mbak biasanya kalau butuh pakai ketek. Nah, itu harus diperhatikan betul ketika mandi besar sudah bersih belum keteknya. Dan kemudian apapun lah kotoran atau biasanya habis tulis pakai apa itu tip ya itu. Kemudian biasanya ada gede-gede itu juga dicek. Tinta dan lain sebagainya dicek semua. Oke. Hal yang perlu diperhatikan saat mandi adalah meneliti seluruh bagian tubuh terutama di pantat. Ubul-ubul itu diperhatikan, oke? Bagian bawah kuku, bagian bawah telinga, oke? Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi sampai air pada kulit, satu make up dan lain-lain. Jadi kemudian juga gunakan air mutlak, jangan sampai bercampur dengan sabun. Untuk basuhnya itu air mutlak. Habis setelah sudah rata airnya ke seluruh tubuh, pakai sabun boleh. Oke, itu perlu diperhatikan. Kalau misalkan kita sudah mandi besar, kemudian sudah pakai apa ini namanya aseton untuk menghilangkan. Ternyata setelah mandi kita sadar jadi belum bersih. Diulangi nggak mandinya? Diulangi nggak mandinya? Tidak perlu. Jadi cukup langsung dibasahi bagian yang belum terkena tulis. Tidak mempersulit. Bayangkan sudah mandi basah-basah ya, kemudian masih ada daya untuk boleh mandi lagi, kan kasihan gitu ya. Jadi itu bedanya sama wudhu. Kalau wudhu ada kuntek ya, kemudian masih ada sisa, kita tahu berarti harus wudhu lagi. Kan kalau mandi besar tidak begitu ya. Jadi Islam itu tidak menyusahkan kita. Selanjutnya terkait dengan ini saya bahas dulu tentang cara suci sesuci bagi wanita yang istiqomah. Karena begini teman-teman, di situ kemarin diminta untuk amalan wanita yang sedang haid, nifas dan istiqomah. Perlu dicatat bahwa istiqomah itu kalian suci. Saat istiqomah itu kalian sama layaknya seperti wanita yang tidak hadas besar. Jadi sholat wajib, puasa wajib. Ada yang pernah dengar kalau wanita yang istiqomah itu kalau puasa harus wajib puasa tapi juga harus wajib pukul. Ada yang pernah dengar kan? Alhamdulillah kemudian. Karena memang salah teman-teman. Yang benar adalah wanita yang istiqomah itu wajib puasa dan tidak pukul. Wajib tidak puasa karena dia layaknya seperti orang wanita yang suci. Tapi ketika bersuci, ketika wudhu, kalau diperhatikan, ya, kayaknya yang dulu sudah pernah saya bahas sedikit, tapi karena waktunya mepet, saya cepat-cepat gitu. Jadi saya ulangkan ya. Pakaian di bawah ini harus dilakukan setelah masuknya waktu sunat. Bagi wanita yang istihadah maupun yang dari mulhadas. Dari mulhadas itu misalkan biasanya ya keputihan yang tidak berhenti, ada lebih kayak gitu, kemudian yang terus-menerus tidak ada juga dia berhenti sama sekali ya, maka dia wajib yang pertama membersihkan wajibnya dari najis ya, sedikit. Kedua, meminimalisir hadas dengan cara apa? Menyumbat kaki dengan semacam kapas sampai bagian yang tidak wajib disucikan ketika istinja. Jika darah tetap keluar, wajib menggunakan pembalut dengan celana dalam yang tepat. Tapi syarat penyumbatan ini teman-teman, yang pertama satu, jika tidak membahayakan. Kalau membahayakan, sangatnya banget tidak usah. Gitu. Yang kedua, tidak sedang berpuasa. Karena memasukkan sesuatu dalam tubuh atau berdubur itu membatalkan puasa. Jadi mungkin ini yang saya garis bawah ini,
Jangan-jangan di sana banyak yang bilang wanita yang istihadah itu wajib puasa, wajib qadha. Karena ini, karena ketika istihadah dia merasa wajib menyumbat. Nah kan itu nggak masuk ilmu. Jadi saya contohkan. Misalkan ini area luar, area zahir, ini area luar. Jadi kan pemasukan ke atas masih ada ini tabung, masih ada apa? Kapasnya itu kepegang, berarti jaringan bawa najis, gitu. Jadi harus masuk. Itu caranya menyumbat. Sekarang sudah ada teknologi menstrual cup. Nah, kayak gitu. Menstrual cup kan gitu ya. Saya tanya teman-teman saya yang nggak pakai. Itu ketika juga rasanya itu harus diambil ya. Ada yang udah pernah pakai belum? Belum ya. Kalau saya kan yang udah pernah pakai, jadi dia tidak apa namanya sudah nggak pakai pembalut sama sekali. Dan itu bisa digunakan ketika istihadah untuk meminimalisir darah, gitu. Karena ketika cukup nggak terasa apa-apa di dalam. Maksudnya ketika istinja gitu ya, nggak terasa ada sesuatu di dalam. Karena memang terlihat. Kan orang tanya, apakah itu menstrual cupnya itu kan ada kayak tempat buat ngambilnya gitu ya? Itu terasa bukan, dia harus masuk gitu. Terus juga kalau mau ngambil harus dalam. Ya, teman saya sudah punya anak, jadi ya apa namanya dia lebih elastis gitu kan ya untuk setelah ambil besok kami. Tapi saya masih awal-awal kan. Nah itu ya, jadi penyumbatan ini dengan catatan tidak membahayakan dan tidak berpuasa. Terus harus di area yang tidak wajib dibasuh dengan istinja. Ya, kedua maka ada persoalan najis. Jadi kalau kapasnya itu ternyata kelihatan dari luar, dari area yang zahir, maka seperti halnya membawa najis. Begitu. Jika penyumbatan sudah benar, tapi kok darah yang keluar itu dimaksud dengan catatan tidak sembrono, tidak sembrono, tidak ya sembrono, tidak sembrono, oke? Jika wanita dalam keadaan berhadas, maka boleh menggunakan pembalut dengan cara dalam yang ketat. Jadi menurut Imam Rabbani. Menurut ulama Hanafiyah, pribadi bisa jadi solusi bagi bapak yang perawan ini untuk cukup menggunakan cara dalam yang ketat saja. Gitu. Jadi boleh nggak nyoba pakai kamus, tapi pakai celana dalamnya yang ketat supaya meminimalisir darah. Keluar kan kalau pakai ketat itu kan nggak gampang seru ya kalau kita pakai yang longgar itu kayak keluar aja gitu ya. Kalau pakai ketat itu kayak tahan. Tapi setelah kita jaga kayak gitu, darahnya keluar gimana nggak apa. Yang justru dipertanyakan oleh istirahat itu kalau darahnya berhenti, bukan ketika darahnya keluar. Karena ini digunakan untuk minimalisir ada. Tetapi ketika kita sholat atau setelah wudhu, nggak ada sama sekali. Berarti balik di wudhu. Ngotot. Karena pagi itu nyatanya darahnya bersih. Banyak. Jadi kita ini untuk yang yang hadas atau wanita yang sedang istihadah. Setelah pakai kembar, kemudian pakai pembalut langsung wudhu. Next, Mbak, wudhunya niatnya nawaitu wudhu'a istibahati sholati. Nawaitu wudhu'a istibahati sholati fardhu. Segera laksanakan sholat, tidak boleh menunda kecuali hanya untuk hal-hal yang penting dalam sholat. Hanya untuk habis sholat. Habis wudhu, hampir ke kamar atau duduk dulu, lihat HP, scroll itu yang dimaksud menunda. Jadi kalau keluar terus lagi harus pulang. Ya, tapi kalau misalkan dari wudhu, habis itu kita berkenang kita sholat apa? Qobliyah dulu sambil ikut imam itu boleh. Meskipun di pertengahan jalan itu ya darahnya keluar, itu nggak masalah. Begitu ya teman-teman ya. Wudhunya orang yang berhadas ini hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu saja dan bisa beberapa kali untuk ibadah sunnah. Nah ini ya saya kasih warna sekali lagi. Larangan berbuat lain dari mas tidak berlaku
bagi wanita yang istihadah. Karena wanita yang istihadah itu suci dari hadas sehingga tidak dibebaskan dari kewajiban beribadah. Artinya wajib. Boleh semua baca Quran, sholat, puasa wajib mau. Terus yang haid bagaimana? Nah, ini kita masuk ke amalan dari wanita yang haid dan nifas. Bisa dibahas, Mbak? Amalan bagi wanita haid dan nifas. Ini ada doa istighfar. Ya. Mari imra'atin muhyiddin lana hayyullahi kafaratu bima mudad qulubiha wa iqalas inda imra'at alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin kadalaha wa minna wa jawza as-salat wa hai Sayyidina Aisyah kan tidaklah seorang wanita itu ya ketika mengalami haid kecuali haidnya tersebut menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Coba haid aja bisa jadi kafarah bagi dosa-dosanya yang telah mendapat bila ia berdoa saat mengalami haid. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanb. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanb. Dan aku memohon ampun kepada Allah dari dosa. Baca ini ketika haid. Jadi kafarah, jadi pelebur dosa. Enak, ya wanita yang haid nggak boleh sholat, tapi dosanya kumpul. Ini diamalkan, gampang doanya astaghfirullah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanb. Dibaca ketika pertama kali haid. Gitu, ya. Selanjutnya, amalan wanita saat haid dan nifas. Ada kaidah ini teman-teman. Tusabul haid ala tabli mahrum 'alaiha ila qasdan ibtida' syari'i kita. Wanita yang sedang haid akan diberi pahala atas tindakannya meninggalkan apa saja yang diharamkan padanya saat haid. Ketika ia berniat semata-mata memahami syariat dalam meninggalkan tersebut. Oke, ini ada di kitab Ahsanul Jamal. Jadi supaya kita itu ketika haid dan nifas masih tetap dapat pahala meskipun kita meninggalkan sholat puasa, kita niat. Ya Allah, saya niat tidak melakukan sholat, saya niat tidak melakukan puasa, karena patuh kepada syariat. Kan sholat itu ketika wanita haid di dalam sholat itu kan perintahnya Allah. Wanita haid dalam puasa itu juga perintah. Maka kita lakukan juga atas dasar taat pada perintah. Jadi apa ya? Effortless bahasanya. Perempuan itu haid ya, mau dapat pahala itu effortless. Gak usah yang jaga sholat 40 rakaat atau berapa. Dia ingat aja saya gak sholat, saya gak puasa karena taat sama Allah dan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya ketika kita taat atas perintah Allah, tapi kita juga taat untuk menjauhi larangannya. Jadi kan tidur, saya ingatkan ya Allah, saya tidur supaya saya tidak maksiat. Saya tidur supaya saya tidak melihat hal-hal yang maksiat. Tidurnya batal. Gitu. Sama lagi. Jadinya melakukan hal, misalkan ya Allah saya pergi kuliah lagi, ya. Tapi refreshing saya ini, saya niatkan supaya saya semangat lagi ibadahnya, saya semangat lagi belajar. Loh, itu. Jadi kita contohkan apa yang ada di dunia ini dengan akhirat pahala. Jadi kalau tidur, jangan sesek tidur. Ingatkan ya Allah, saya tidur supaya saya kuat ibadah, saya kuat sholatnya, saya kuat belajarnya, saya kuat ngajinya. Kata dia, itu
Itulah, jadi kita akan menjauhi maksiat itu ibadah. Jadi misalkan jika ini ada godaan-godaannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kemudian dengan tahan ini ya godaannya. Jadi pahala itu bukan sekedar dengan mendapatkan pahala itu bukan sekedar dengan sholat dengan apalah, bukan hanya sekedar itu, tapi ada cara lain. Gitu. Mungkin jadinya sibuk nih mahasiswa dari pagi ada aja tugas kuliah dan sebagainya. Untuk tirakat memperbanyak ibadah itu mungkin berat ya karena waktunya habis untuk belajar. Tapi ketika belajar itu dengan niat ya Allah saya niat hilangkan bodoh. Ya Allah saya niatkan belajar ini untuk mencari ilmu Allah. Semuanya ilmunya Allah. Ilmu umum, ilmu agama itu semuanya ilmunya Allah. Dengan niatkan seperti itu sudah ibadah seharian itu ibadah. Ini agama bahkan yang iman bersihkan kos-kosan, bersihkan kamar, bersihkan rumah. Niati bersih itu sunnah bisa dapat pahala. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita yang baik ikhlas untuk memperoleh selanjutnya amal-amal yang punya konkret kali ya. Yang pertama, meski wanita digunakan untuk sholat, puasa, baca Al-Quran, maupun membawa mushaf ya, masih ada banyak amalan yang bisa dilakukan untuk meraih pahala. Yang pertama, memperbanyak berzikir, memperbanyak sholawat. Itu saya kutip dari salah satu hadis, karena saya kemarin belum selesai jadi langsung saya masukkan saja. Ya, dawuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dara Allah kama yadahu musasu ila." Dawuhnya Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu akan hancur oleh sebagaimana melelehnya timah ketika terbakar api. Baca Bismillah itu sudah luar biasa. Jadi dengan mau ngapain Bismillah itu dulu. Oke? Terus kemudian ada syaratnya di situ. Kalau Ibnu Mas'ud syawal mukmin berzudud. Setannya orang mukmin itu kurus. Setannya mau sing iman, punya iman dalam hati itu kurus beda dengan orang. Kemudian si Imam Malik itu pernah dawuh, setan itu pernah bilang sama diriku, dulu aku masuk di dalam dirimu itu sebesar ontak, tapi sekarang aku sekecil bulu. Kenapa kok bisa begitu? Jawabnya setannya, engkau menghancurkanku dengan zikir kepada Allah. Berarti setan ini juga setan itu sifat orang, manusia jin. Jadi itu ada yang setan karena sifatnya seperti setan. Maka manusia pun ya itulah saya dengan simbolkan sendiri ya. Karena kita buruk hawa-hawa negatif dalam diri kita itu dengan apa? Zikir. Makanya setan orang mukmin itu kurus karena setan itu kabur gitu. Zikir itu pasti akan membawa manfaat pada diri seseorang. Dan akar dari zikir itu membawa kesolehan seseorang. Kalau kita berhubungan, kalau tadi kesolehan seseorang. Jadi zikir jadikan ngambur-ngambur. Zikir baca Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, kita baca la ilaha illallah itu bisa menangkal, kalau bahasa yang menangkal, bisa menjauhkan kita dari 99 bala. Baca la ilaha illallah. 99 bala. Dan bala atau ujian paling ringan itu adalah rasa sedih. Jadi kalau pernah nggak tiba-tiba nggak ada nggak ada rasanya apa, tiba-tiba sedih aja, nggak ada satu maunya dengan Allah, tiba-tiba susah hatinya, nangis. Kenapa? Tanya nangisnya kenapa?
tiba-tiba nangis. Kemudian berbanyak sholawat. Bisa dilihat kan? Berbanyak sholawat. Dawuhnya Rasulullah, "Man shalla 'alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Dan siapa yang membaca sholawat kepada satu kali saja, maka Allah akan membacakan sholawat untuknya 10 kali. Maksudnya Allah membacakan sholawat untuk hamba itu bagaimana? Memberikan rahmat. Jadi apa namanya? Tafsir dari Allah bersolawat kepada hamba itu adalah Allah memberikan rahmat. Dan hadis ini ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku kepada orang-orang yang bersolat dengan hudurul qalbi? Jawabannya Rasulullah, berlaku juga bagi orang yang membacanya dengan ghafilin, lalai, hatinya tidak hadir, lupa. Dia udah baca satu misalnya sama ngobrol, sama apa namanya pikirannya kemana-mana, itu sudah dapat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama Rasulullah ditambahin, kalau orang kok sholawat dengan hudurul qalbi, yang tahu sebesar apa pahalanya hanya Allah. Tapi sampai Rasulullah itu tidak bisa mendefinisikan dengan kata-kata. Nah, yang tadi itu. Yang kedua, mencari ilmu kayak dengan ini. Khair dibuat menuntut ilmu. Kalau ilmu, fa'inna ta'alamu billahi khasyat. Belajarlah ilmu, sesungguhnya belajar ilmu karena Allah khasyat. Itu adalah bentuk ketakwaan. Talabul ibadah. Mencari ilmu adalah ibadah. Jadi, menelaahnya adalah tasbih dan mengkajinya adalah jihad. Dulunya Rasulullah lagi, dulu suka memajlis ilmi, la tamassubul qalam, la taktubu afan, khair dzalik min itqi al-yaqin. Dudukku di majlis ilmu, meski tidak bawa pulpen, meski tidak nyatet satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan sebuah budak. Kembali betul, kembali nulis lagi. Kenapa kok sampai bisa dengan memerdekakan budak? Karena tak salah dari memerdekakan budak itu luar biasa. Rasulullah itu hadir untuk menghilangkan perbudakan. Kayak apapun kafalah memerdekakan budaknya, kafalahnya orang yang apa namanya bercumbu pada siang hari bukan Ramadan, ya kan? Kita memerdekakan budak. Jadi kita apa? Memerdekakan budak. Karena Rasulullah ingin menghilangkan perbudakan dengan Islam, maka pahalanya besar. Belajarnya ngaji meneliti niat dari Allah Ta'ala itu baik pahalanya. Akan lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, pada satu budak itu mahal sekali. Yang tadi, jadi cari ilmu, berbanyak berdoa. Doa itu sekarang mungkin doa itu senjatanya orang doa. Karena yang mengurus doa itu Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Begitu pun dengan menerima takdir, teman-teman. Rangkullah takdir dengan doa supaya mudah dalam penerimaan. Kalau kita ditakdirkan yang gak enak, terus kita doa supaya pengen enak, apakah kita menentang takdir? Tidak. Karena kita berdoa sama dengan kita mentaati perintah Allah. Karena yang memutus doa siapa? Allah. Banyak bebas. Jadi amalannya orang yang sedang haid, zikir, sholawat, memperbanyak haji, majlis ilmu didatangi, belajar dengan belajar
Itu semua sudah termasuk ibadah. Kemudian berbanyak berdoa. Yang terakhir yang saya murojaah Al-Quran bagi penghafal Al-Quran. Murojaah untuk menjaga hafalan. Ya, apabila ada tujuan berpikir saja, atau berdoa, atau mencari berkah, atau menjaga hafalan, atau tanpa tujuan apapun, selama tidak berniat membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran bagi perempuan haid tidak diharamkan. Dengan catatan tidak niat membaca Al-Quran. Karena yang diharapkan itu adalah bertasbih dengan tujuan baca Al-Qurannya. Kalau untuk zikir, berdoa, kemudian menjaga hafalan itu boleh. Ya. Jadi karena ketika dijumpai suatu kalimat maka yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran kecuali dia memang sengaja berniat membaca. Jadi kan setiap sore rutin baca surat Al-Waqiah. Kemudian ketika haid bacanya boleh nggak? Niat zikir boleh karena sudah zikir sehari hari. Setiap pagi baca Yasin sebelum bertemu latif boleh nggak? Boleh karena sudah menjadi kebiasaan. Oke, saya mungkin mau ijazahkan kepada mereka semua yang mudah saja. Ada dua ijazah yang ingin saya berikan kepada majelis semua. Yang pertama membaca ya Rabbi salli ala Muhammad wa salli ala sayyidi kullahu lakum. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa salli minal sayyidi kullahu. Dibaca 10 kali setiap ba'da subuh salawat. Apa fadilahnya? Insya Allah hal-hal yang masih terkunci, kebaikan-kebaikan pada kita yang masih terkunci pada kehidupan. Betul. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasnah minal khairi kullahu. Dibaca 10 kali. Kemudian satu lagi sholat juga. Namanya sholat taisir teman-teman. Saya dapat ijazah dari abi saya dapat ijazah dari abinya saya Muhammad bin Ali bin Husain. Apa bacaan sholatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'as. Dibaca 11 kali setiap sholat minimal. Mau dibaca sebanyak mungkin boleh. Sholat taisir. Ini masya Allah luar biasa. Ketika istiqomahkan dengan jawab. Jadi aja cukup kita dan doa. Dengan baca sholat taisir tadi 11 kali. Sahil wa yassir ma ta'as. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'as. Mudahkanlah, lancarkanlah apa yang sulit ya Allah. Oke, baca dengan baca karena setiap usaha untuk yang namanya jalur langit juga, tidak hanya jalur darat, jalur langit. Ikhtiar kita tidak hanya ikhtiar fisiknya, tapi batinnya juga ikhtiar dengan berbacanya ikhtiar kepada Allah Subhanahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mustaqim wa muwafiq ila aqwam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ada yang bisa kayak kalian bisa gini. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah paparan dari selanjutnya kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu saya tanya jawab. Sebelum ke agenda saya tanya jawab, saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan sendiri. Peserta Maulidi ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung mengangkat tangannya. Kemudian, setelah dipersilakan, peserta dapat memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang merasa mulai berat, apapun ingin bertanya, lebih lanjut mengenai waktu yang disampaikan oleh Mas tadi, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri, kemudian katakan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Sumberjana dari Universitas 2022. Izin bertanya, misalnya kita tahu kalau mungkin dari orang tua atau nenek kita dulu belum memiliki pengetahuan mengenai saldo, nifas, dan perhitungannya, dan kemungkinan pada saat itu bulan Ramadan itu apakah keturunannya boleh menggantikan puasanya atau ya puasanya atau ibadahnya wajib yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kan, apakah pertanyaannya ini ditampung terlebih dahulu atau dijawab satu persatu? Maksimal 3 nanti. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu ini. Baik, Mbak Adina. Saya jawab Mbak Adina masuk dalam kodok fidyah. Kodok fidyah ini salah satunya dilakukan kodok ketika pegangan puasa. Pada saat ketika haid, kemudian dia tidak boleh berpuasa, dan dia meninggalkan. Nah, untuk orang-orang atau keluarga kita yang sudah pergi dalam kita, jika memang misalnya sudah diketahui, kemudian itu difotokan sama ahli wasia belum. Karena itu belum diajarkan, sebenarnya satu puasa untuk satu fidyah, atau satu puasa untuk satu kodok. Ada dua pendapat, boleh kodok, boleh fidyah. Fidyah 6,75 gram beras satu mut ya untuk satu hari puasa. Boleh dilakukan oleh ahli waris, boleh. Oke, jadi memang kodok dan fidyah itu termasuk bagi yang meninggal dan juga punya utang puasa. Jadi bisa dipilih karena ada dua pendapat, satu dengan kodok, satu dengan fidyah. Oke. Kalau misalnya orang nggak tahu tapi kita tahu ya mungkin dari keturunan dari yang sebelumnya itu misalnya nggak ada rumah itu diambilnya nggak melakukan sama sekali gitu. Misalnya kita memang dari mungkin misalnya dulu buat. Oke, jadi sebenarnya memang tidak ada hukum bagi yang tidak tahu ya Mbak. Tapi tidak berlaku cuma sekarang. Kenapa? Karena sekarang informasi yang berkaitan di sana sudah sekali di mana-mana sudah ada di sini. Jadi agama bahwa tidak tahu tidak ada hukumnya itu berlaku. Ketika dulu koneksi dalam majelis ilmu itu memang tidak banyak. Dan yang nasional aktivitas ibadah itu juga belum banyak, tidak sebanyak saat ini maksudnya. Jadi yang dulu dia sudah, kecuali memang sekarang kita lihat tahu jelas dia meninggalkan ini berlakunya misalkan dia sakit, orang tua kita sakit, tidak bisa melakukan puasa dan sakitnya bukan termasuk kategori yang memang hanya dia saja. Gitu. Jadi sakit yang masih punya harapan sembuh, ya. Orang tua kita sakit, masih punya harapan sembuh, tapi ternyata sampai beliau meninggal belum untuk di puasanya. Maka kita mengkodokkan atau fidyah dan tapi kalau sudah dulu kita tidak tahu, sudah Allah melakukan, tapi jangan kemudian kita merasa cukup, dan kita cukup, yang kemarin kita doakan. Maka kita doakan leluhur ibu kita, itu salah satu juga untuk menghapuskan dosa-dosa leluhur ibu kita. Jadi kalau berlakunya tadi, misalkan orang tua kita sakit, kemudian tidak ada harapan sembuh, maka dia yang diwajibkan adalah fikir. Maka langsung dikeluarkan fikirnya, maka harus ahli mengeluarkan gitu. Tapi kalau orang tua kita sakit, tapi kata dokter ya bisa kok sembuh gitu ya, tidak parah gitu. Tapi beliau tidak bisa puasa karena harus minum obat dan sebagainya. Maka kita sebagai ahli manusia bisa untuk menggantikan kodok, tahu dan fidyah. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Selanjutnya, apakah dari peserta KCI sore hari ini ada yang ingin bertanya? Kita perlu belajar juga kalau banyak itu ada jalan biar nggak ribet. Sebenarnya seperti yang itu ada saya dari person 2024. Sini saya mau nanya, untuk mandi besar itu kan harus pakai air mutlak. Nah, gimana kalau saat kita mandi besar kan sambil mengambil air dari ember, airnya tuh netes dari tangan netes ke dalam ember. Waktu itu airnya jadi air sama dan bisa dipakai buat mandi besar. Terima kasih. Ada yang enggak sekalian ada yang tanya lagi. Apakah dari peserta KCI usaha hari ini ada yang ditanyakan kembali? Bisa langsung menjelaskan. Oke, untuk perkara yang besar yang besar itu juga dilakukan untuk ya. Kalau dari yang kecil dan sebagai belah akan kemudian jadi air mustahil. Jadi sebenarnya air mustahil sendiri itu ada apa ya khilaf ya. Khilaf. Apakah benar-benar karena tes atau jadi air mustahil atau memang benar-benar yang bekasnya atau air bekas wudhu atau bekas mandi besar tadi yang jadi mustahil. Untuk yang di dalam ember, kemudian jaringan akrannya, ya, maka itu tidak termasuk air besar. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa air besar itu ketika benar-benar ini sadari gitu kan. Ini sudah besar suci tapi tidak mensucikan, ya gitu. Tapi kalau air yang masih dalam ember, kemudian jaringan alir airnya, ya, pakai keran itu sudah pasti tidak termasuk air mustahil seperti itu. Gitu. Lalu ya, Baik, karena agenda sesi yang belum selesai, maka bisa lanjut ke agenda sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang telah mengikuti acara KCI ini pada sore hari ini. Semoga apa yang telah didapatkan bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Baik, sebelum agenda ditutup, akan ada sesi presentasi terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan absensi di layar.